Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Hanafi. Saya dari kelas 1E, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila, di sini saya ingin membahas tentang salah satu media sosial yang cukup besar, yaitu YouTube. YouTube merupakan sebuah situs web atau platform yang dirancang untuk berbagai video. Jutaan pengguna dari seluruh dunia, terutama di Indonesia, telah membuat akun YouTube sehingga mereka bisa mulai upload video agar dapat ditonton pengguna di seluruh dunia. YouTube telah menghadapi banyak kritik dari segala aspek, terutama dalam hal konten berhak cipta. Sehingga pihak YouTube terus melakukan berbagai perbaikan kebijakan untuk meminimalisir terjadinya copyright di YouTube. YouTube juga merupakan sebuah aplikasi yang memaparkan konten tulisan dan video tentang berbagai informasi. YouTube memiliki banyak manfaat dalam kehidupan baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. YouTube juga mampu memberikan informasi dari berbagai bidang. Nah, YouTube juga memberikan sisi positif dan sisi negatif bagi anak-anak ya. Jadi di sisi positif ini ada 3 poin. Yang pertama itu sebagai media belajar, yang kedua membuat anak-anak berpikir kreatif, dan yang ketiga menghilangkan rasa bosan. Poin pertama tadi yaitu sebagai media belajar. Perlu diketahui kalau anak-anak saat ini lebih mengerti belajar menggunakan media visual. Contohnya seperti dengan menonton video ilustrasi atau apapun yang berkaitan dengan mata pelajaran. Dibandingkan dengan baca buku dan menghayal sendirian, bentuk animasi yang ada akan menempel di otak si kecil dan ia pun pasti lebih gampang untuk mengingatnya. Dan di YouTube banyak sekali video-video yang bermanfaat seperti video edukasi yang memberikan materi pelajaran. Orang tua juga dapat memanfaatkan hal tersebut ketika anak mereka kebingungan dengan materi pelajaran yang diajarkan di sekolah. Yang kedua, itu membuat anak berpikir kreatif. Banyak konten-konten video yang ada di YouTube seperti tutorial, DIY atau do it yourself dan lain sebagainya. Video-video do it yourself akan membuat anak berpikir lebih kreatif, seperti contohnya ketika mereka menonton video DIY membuat slime. Maka si anak pun akan menirukan apa yang dilakukan oleh orang yang ada di video tersebut. Nah, kita sebagai orang dewasa tidak perlu melarang atau membatasi anak untuk melakukan hal yang baru jika itu bermaksud baik. Karena hal tersebut akan membuat anak tidak berpikir kreatif. Yang ketiga adalah menghilangkan rasa bosan. Tidak dipungkiri lagi bahwasanya dengan menonton video di YouTube dapat membunuh rasa bosan. Begitu juga pada anak-anak, apalagi anak-anak lebih sering merasa bosan. Dan biasanya untuk mengatasi hal tersebut, anak-anak lebih sering menghilangkan rasa bosannya dengan menonton tayangan kartun favoritnya. Dan YouTube menjadi sebuah pilihan di mana mereka dapat menonton kartun sepuasnya tanpa menunggu jam tayang. Nah, selain memiliki sisi positif, YouTube itu memiliki sisi negatif bagi anak-anak. Sisi negatif itu ada 3 poin juga. Yang pertama, membuat anak kurang disiplin. Yang kedua, menonton video tidak sesuai umur. Yang ketiga, mengabaikan tugas sekolah. Nah, yang pertama ini membuat anak kurang disiplin. Biasanya si anak ini akan ketagihan jika terlalu lama diberikan akses menonton YouTube, membuat mereka akhirnya menyepelekan segala hal dan asik dengan dunianya sendiri. Tentu ini harus dihindari karena dapat merusak sifat disiplin dari anak tersebut. Sebaiknya kita sendiri harus bertindak lebih tegas apabila mendapati anaknya yang tidak disiplin hanya karena keasikan menonton video di YouTube. Nah, yang kedua, menonton video tidak sesuai umur. Saat ini masih banyak video-video dewasa seperti kekerasan dan video asusila yang beredar di YouTube. Ini jadi masalah lain yang harus diwaspadai. Sebagai orang dewasa, apalagi orang tua, kita harus pandai untuk memilih-milih konten video yang ingin ditonton oleh anak kita atau ya adik kita. Yang ketiga itu adalah mengabaikan tugas sekolah. Keasikan menonton video di YouTube dapat membuat anak-anak mengabaikan tugas sekolah mereka. Maka dari itu, orang tua harus membatasi anak-anaknya untuk menonton video di YouTube.
Untuk saat ini juga YouTube menyediakan fitur khusus untuk anak, yaitu YouTube for Kids. Para orang tua dapat menggunakan fitur tersebut untuk memberikan atau untuk diberikan kepada anak-anak agar mereka terhindar dari konten yang tidak sesuai. Nah, salah satu konten di YouTube yang menurut saya tidak sesuai atau meresahkan yaitu tentang prank sembako isi sampah ya. Channel bernama Ferdian Paleka pada bulan April lalu sangat menuai kontroversi dan menimbulkan kegaduhan publik saat membuat video prank atau menjahili orang lain. Ia melakukan kegiatan pembagian sembako ke sejumlah waria di kota Bandung pada Kamis tanggal 30 bulan 4 tahun 2020. Namun, paket sembako tersebut berisi sampah. Dalam video yang beredar di media sosial, salah satunya di YouTube, tampak Ferdian dan temannya menyebut mereka sengaja ingin tahu apakah selama Ramadan ada waria yang masih beredar di jalanan. Lalu, Ferdian dan temannya mencari-cari sampah di tong sampah untuk diletakkan ke dalam kardus yang biasa digunakan untuk membagikan sembako. Hal tersebut bertentangan dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah beradab demi kesejahteraan umat manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabdikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh, sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Visi kemanusiaan yang adil dan beradab bisa menjadi panduan bagi proses peradaban yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara dan dalam pergaulan antara bangsa. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya sosial media sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila yang sila-silanya merupakan satu kesatuan yang sistemik haruslah menjadi sistem etika dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf ada salah kata atau kata-kata yang kurang sopan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.